Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Sawangan, Depok. Judul yang kita angkat kali ini adalah dogma seumur hidupmu tidak mungkin bisa hilang dengan membaca uraian-uraian Taklim Ma'rifat dalam beberapa hari saja. Kita telah terdogma atau didogma dengan teori syariat yang tidak pernah bisa dibuktikan, praktekan. Maka kebenaran itu hanyalah kebenaran dogmatis. Coba ya contohnya. Ini ada apa ini? Minuman warna putih. Kemudian diterangkan ini manis. Maka sepanjang hidup kita meyakini ini manis, betul nggak? Padahal pernah kau minum? Enggak. Nah itu masalahnya. Agama sekarang teori, tapi kau yakini dan tidak pernah kau berusaha untuk membuktikan. Maka seluruh agama seperti ini menjadi dogma. Untuk membuktikan sebuah teori harus pakai metodologi, baru bisa praktek. Setelah praktek, baru kau ketemu kebenaran empiris, yaitu kau harus rasakan, alami secara langsung kau buktikan. Rasanya harus kau gini minum. Apa saja ya? Tentang surga neraka, kubur barzah, tentang semua yang diterangkan di dalam kitab sucimu, baik Quran, Injil, Taurat, Zabur, harus kau buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Jika kau di tahun 2023, sementara Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa ada di ribuan tahun yang lalu. Inilah titik temunya. Ketika kau mempelajari agama dan akal, maka kau terkena dengan hukum ruang dan waktu. Jangan paksakan sama zaman ini dengan zaman Nabi Muhammad dengan existing Arab zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Demikian juga zaman Romawi atau zaman Israel dan sebagainya. Nggak akan ketemu, nggak akan bisa kau bayangkan. Karena hukum dunia terpengaruh ruang dan waktu, wujud, dan juga interpretasi existing zaman. Maka tidak mungkin kau bisa membenarkan dengan pengalaman empiris di zamanmu sendiri dengan praktek jasmaniah akalmu. Jelas? Ini zaman beda dengan zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nuh atau Ibrahim. Tapi ketika kau masuki dimensi ilmu yang vertikal, yaitu ilmu rohaniah yang tidak terpengaruh hukum, ruang dan waktu. Ada nggak waktu dahulu? No. Sekarang? No. Akan datang? No. Ada wujud? No. Ada gambar, rupa, tulisan, warna? No. Maka kita akan memasuki dimensi yang sama yang dilewati oleh Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa
dan semua rasul-rasul dahulu. Karena hukum jalan itu adalah just the same way. Hanya ketika kita lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, syarat rukun dan cara yang sama, maka kejadian yang dialami orang dahulu kau pun akan alami juga. Walaupun beda existing, beda case, beda asbab, tapi secara rohaniah sama gak? Sama. Secara nur iman, nur kitab sama gak? Sama. Tetapi secara zahiriah, case by case, zaman ini beda kan dengan case zaman dahulu? Beda. Nah, kau nggak akan dapatkan ayat tentang onta di Sawangan, Depok zaman ini, betul nggak? Tepuk tangan. Kau nggak akan ketemu pemuda Badui di Sawangan, Depok zaman ini. Kau juga nggak akan ketemu Abu Lahab, Abu Jahal zaman ini, betul nggak? Karena orang nggak ada yang ngasih namanya Abu Jahal anakku, betul nggak? Juga ini anakku yang tersayang, Abu Lahab, betul nggak? Ada nggak nama Fir'aun, Namrud, Iblis, setan? Nggak ada, ya, jelas. Tapi ketika kau masuk dimensi rohani yang terbebas dari gravitasi ruang dan waktu, maka kau ketemu nggak Abu Lahab zaman ini? Ketemu. Abu Jahal zaman ini? Ketemu. Fir'aun zaman ini? Namrud zaman ini? Israel zaman ini? Quraisy zaman ini? Semua ketemu. Makanya ketika kau melihat agama dari jasmani akalmu, oh, kau terkotak-kotak, pasti kau merasa benar sendiri. Tapi ketika kau melihat agama dengan rohanimu, barulah kau mengerti bahwa seluruh agama adalah sama. Gurunya sama gak? Sama. Kitabnya sama gak? Sama. Prosesnya sama gak? Sama. Nur yang sama masuk ke dalam diri Nabi Muhammad bin Abdullah, kemudian terresonansi, tervibrasi menjadi bahasa manusia, menjadi wujud kitab Quran. Nur yang sama masuk dalam diri Nabi Isa, terresonansi dan vibrasi, kemudian diterjemahkan bahasa manusia menjadi kitab Injil. Demikian Zabur, Taurat dan sebagainya. Nurnya sama gak? Sama seperti kita nyetel kaset dulu. Tahu gak kaset? Jangan bahula dulu ya. Nah, misalkan begini. Kan ada pemutaran itu gak? Ada play, ada rec, ada ya reo dan sebagainya, tak? Dicetek, muter gak kasetnya? Muter. Sebetulnya saat muter itu gelombang elektromagnetik yang terekam di pita kaset terbaca. Tapi siapa yang mengeluarkan terjemahan daripada gelombang elektromagnetik tadi? Speaker. Jelas? Makanya speaker ada nggak magnetnya? Ada, pasti ada magnetnya ya. Maka menjadi suara, entah lagu, entah apa, betul nggak? Jelas? Nah, berarti sama seperti itulah ya. Nur itu diterjemahkannya dengan sistem yang sama oleh orang-orangnya, tapi siapa yang mewujudkan suara itu? Orangnya, jelas ya? Nurnya sama nggak? Nur yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama nggak? Sama. Tapi suaranya menjadi berbeda. Suaranya tuh nggak? Beda nggak suara zahir kitab Mushaf Quran dengan suara zahir kitab Injil? Beda. Karena apa? Zamanmu berbeda. Jelas? Karena Rasul ditugaskan adalah untuk membawa kitab dan membacakan kitab, menerangkan kitab sesuai dengan sudut pandang zamanmu masing-masing. Nah, kira-kira kalau kau di Indonesia, lebih efektif mana? Rasul menerangkan bahasa Indonesia atau bahasa Arab?
Ya Indonesia dong. Brengsek, ngapain kau pakai bahasa Arab? Betul nggak? Kau orang Arab bukan? Oh, Arab pating genah semua ini ya nggak? Arab gunung semua tuh nggak? Nah, ketika ada Quran ya yang qadim, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab, tapi di Indonesia keliru apa benar? Keliru lah, bikin repot saja, betul nggak? Kalau kau makan soto atau sop, kau pakai tangan apa pakai sendok? Ya pakai sendok lah, masa pakai tangan begini gua aja, betul nggak? Bikin repot saja kau, betul nggak? Kau membaca ayat-ayat qadim, kau di Indonesia, kau pakai bahasa Arab, bisa baca Arab? Enggak. Lah tahu artinya? Enggak. Lah tafsirnya? Apalagi? Ngapain kau pakai bahasa Arab? Agar mudah dipahami dan dimengerti oleh kaumnya di zamannya masing-masing. Lah kalau dulu zaman Nabi Muhammad, beliau orang Arab bukan? Nah orang Arab. Nah Qurannya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Cina? Ya bahasa Arab lah, betul? Nah kalau misalkan kitab qadim turun di Indonesia, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Cina atau Perancis? Bahasa Indonesia lah, betul nggak ya? Tapi kitabnya sama nggak? Sama. Tapi menjelaskannya adalah dengan bahasa sesuai dengan nalar existing zamannya masing-masing. Kitabnya sama nggak? Sama. Maka betul nggak di dalam rukun iman termasuk mengimani kitab-kitab yang dahulu, betul ya? Isinya kaset tadi sama nggak? Ketika terbaca oleh tip, sama, ya. Nur yang masuk dalam diri Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama nggak? Tetapi tersuarakan menjadi bahasa manusia, tervibrasi dan resonansinya adalah sesuai dengan sudut pandang zamannya masing-masing. Maka syariat pasti berubah nggak syariat? Ya berubah lah. Kau cari ayat tentang Gojek di dalam Quran ada nggak? Nggak ada. Apakah kemudian kau berpikir kalau aku mau mengerjakan sunnah, aku akan piara onta? Betul nggak? Wah, nggak ketemu ini, betul nggak? Apalagi kau bayanganmu surga isi bidadari cantik, betul nggak? Nanti berkiraanmu kemana-mana. Nanti cantik dari mana nih? Hong Kong apa Korea atau gimana? Ya. Itulah kenapa Al-Waqiah 9 nggak mungkin kau bisa nyentuh ya dengan jasmanimu ya. Itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Nah, Quran yang mushaf yang tulisan jika tidak tersentuh oleh rohmu dengan metodologi khusus menjadi teori dogma. Betul nggak? Quran ini existing zaman tahun berapa? 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Kau baca di tahun berapa? 2023, coba ya. Existing zaman 1500 tahun yang lalu dibaca di tahun 2023, apa gak buyar dasmu? Nah, saya tanya. Ini kan perumahan ya, Bukit Rivaria, betul gak? Saya tanya, kira-kira 1500 tahun yang lalu ini wujudnya apa? Lautan kayak gunung kayak atau rimba itu apa? Ayo, padang pasir kayak apa? Bisa bayangin? Enggak mungkin, jangan paksakan paham, jelas beda dimensi, betul gak? Jelas? Tapi kau ada di zaman ini, betul gak? Jangan mundur ke belakang. Makanya syahadat itu bersaksi, bukan percaya doang. Sempat mengucapkan. Keliru ya? Inilah Islam telah rusak, terpuruk, serusak-rusaknya. Mereka terdogma doktrin ya akan agama dengan sudut pandang 1500 tahun yang lalu. Kau hidup di zaman ini, jaga sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Kau orang Jawa, orang Indonesia membaca Quran bahasa Arab, wah, bisa baca Arab Bang Bimo? Sedikit. Mas Fahmi bisa bahasa Arab? Oh dia Hindu dia, mualaf dia, itu lah enggak. Ya. Nah saya tanya, perkara baca tulis, Nabi ngajarkan baca tulis gak? Enggak.
Katanya ini ikut sunnah Nabi loh ya. Berarti harusnya nggak usah baca, nggak usah nulis. Ya nggak? Berarti agama bukan tentang kitab tulisan. Tepuk tangan. Tapi kitabnya adalah kitab yang qadim. Baca surah 52. Dan itu prakteknya, belajarnya hanya di kampus elite Taklim Ma'rifat. Boleh nggak kita nggak usah membaca Quran yang mushaf? Boleh. Nabi aja nggak ngajarkan baca kok, betul nggak? Zaman Nabi sudah ada nggak mushaf Quran? Belum. Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Umar? Loh. Berarti Quran mushaf itu adalah bid'ah loh, iya toh? Ayo cocoknya siapa sing katanya bid'ah, betul nggak? Nah, Quranmu yang mushaf itu bid'ah kok, betul nggak? Tapi bid'ah hasanah ya. Makanya jangan cocot, bacot tapi nggak berilmu ya. Jelas ya? Ini tentang Rasul zamanmu sendiri yang menerangkan agama secara existing zamanmu sendiri dengan bahasa kaummu sendiri. Nah, enak tuh. Gamblang, jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, teori ya, kebenaran apapun yang disampaikan Quran yang mushaf, yang tulisan, kan kau baca dengan akal. Sekarang saya tanya, membaca Quran, akalmu membenarkan nggak? Iya, karena dogma, betul nggak? Pernah kau buktikan? Tidak. Itulah menjadi interpretatif yang kemudian menjadi dogma, retorika yang tidak pernah kau buktikan. Kubur nanti, barzah nanti, akhirat nanti, kiamat nanti, surga neraka nanti. Nabi membuktikan saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Berarti ada teknik khusus ya. Nah, inilah ya. Sebetulnya yang merusak agama itu bukan orang-orangnya niat rusak, karena mereka tertipu daya dengan tafsir yang salah, beragama dengan cara yang salah. Agama adaptasi rohani. Kenapa kau memakai ilmu jasmani? Jasmani terkena nggak apa perbedaan ruang dan waktu? Kena, nggak nyambung sudah. Kalau zaman ini Nabi Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu nyambung nggak? Nggak nyambung. Ketemu wajahnya? Enggak. Ketemu orangnya? Enggak. Nggak ada sambungan. Tapi kau yakini kan? Sallu ala Nabi, pret, gak kenal ya kok. Ya toh? Aku cinta nabiku, pret. Ingat ya, kau kenal Nabi atau kenal cerita Nabi? Cerita ya. Kalau kau ngaku kenal Nabi, saya pasti akan nanya bagaimana wujudnya, betul nggak? Kalau kenal harus tahu wujud ya, harus dong. Karena kau harus bersaksi toh. Nah, sekarang saya tanya, yang di Jamaah Taklim Ma'rifat, kenal Rasul zaman ini? Tahu wujudnya? Ketemu? Yes, tepuk tangan. Siapa dia? Nah, itu ya. Tapi ketemu ya? Oh, gamblang sekali. Isi yang sama dibalik isi Nabi Muhammad. Tapi yang zaman ini, betul gak? Karena kau zaman ini apa zaman lalu? Nah, Rasulmu zaman ini apa zaman lalu? Eksisinya zaman ini apa lalu? Kitabnya, bahasa zaman ini apa zaman lalu? Asbabun nuzulnya zaman ini apa zaman lalu? Enak toh? Kamu gak berandai-andai, gak jelas gitu loh. Tafsir ya, 10 kepala, 10 tafsir. Apa-apaan ini? Jelas ya? Nah, karena gak ketemu dengan sumbernya, Islam menjadi 73 golongan. Dan semuanya merasa benar, tuh gak? Nah, kata Nabi, hanya satu golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Iya gak? Tetapi serunya 73 golongan itu semuanya mengaku sunnah wal jamaah, betul gak? Ya gak? Oh, namanya ngaku-ngaku. Siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah? Yang mengikut napak tilas jejak Nabi. Nabi bayat gak? Nabi ada Rasulullahnya gak?
Nabi ada ilmu zikirnya nggak? Ada suluknya nggak? Lah di luar ada nggak bayat? Ada nggak suluknya? Ada nggak Rasulullah? Sahadatnya bersaksi apa enggak? Nah, sekarang saya tanya, sahadatmu di sini bersaksi enggak? Allah dan Rasul yang di sini wujud enggak? Duh, enak sekali ya. Di luar cuma nangan-nangan, makanya biarpun 3 tahun saya geber, nggak satu pun yang nongol ya. Saya senggol MUI, ulama, kiai, Ustadz Gus Buya Habib. Harusnya turun gunung dong, meluruskan. Bersahadat kan punya bersaksi. Nah saya tanya, apa yang disaksikan dalam syahadat? Kan gitu, sederhana toh. Ini bukan penghinaan loh ya. MUI, ulama, kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, Jatman. Nah saya tanya toh, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena bunyinya bersaksi loh ya, kecuali joget. Kalau joget ditanya, jogetnya joget apa? Oh, poco-poco, clear, nggak usah saksi-saksi itu nggak? Kalau masak ditanya masak apa? Rawon, oh clear, nggak usah bersaksi itu nggak? Lah bunyinya bersaksi kok. Nah kan saya tanya, polos-polos saja, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Jutaan orang, pintar-pintarnya mereka cerita. Selama 3 tahun dakwah kami geber, nggak satu pun yang nongol menjelaskan apa yang disaksikan dalam syahadatmu. Padahal itu jenis kalimat fi'il mudhari ya. Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan dan tahu cara menyaksikan. Jelas? Nah pertanyaannya, mana Allah yang kau saksikan? Mana Rasulullah Muhammad yang kau saksikan? Bagaimana cara menyaksikan? Nggak ada yang menjelaskan, satu pun nggak ada nongol. Sepi. Ulama banyak nggak? Tapi sepi. Kiai banyak nggak? Tapi sepi. Gus, Buya, Habib, tapi sepi. 3 tahun loh, diem semua. Ya, ingat ya, bersaksi ya, fi'il mudhari ya. Nah, kau belajar nahwu biar tahu grammar, betul nggak? Lah, sudah tahu ilmunya, sekarang tinggal praktek. Ayo, syahadat itu grammarnya apa? Fi'il mudhari. Oke. Lantas pertanyaannya, yang mana yang kau saksikan? Siapa yang menyaksikan? Bagaimana cara menyaksikan? Kok langsung aku sakit gigi, gusiku sakit, mau weneng kabeh. Di luar mbok ngetubrus, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Di mimbar ketemu setem kayak ayam sayur gitu aja, lemes gitu ya. Di luar tua bir, tua bir, ketemu setem, enggak mau menang langsung ya. Loh, di kandang sendiri loh ya, ulama banyak tuh nggak? Kiai, Ustadz Gus Buya Habib loh, Jatman, MUI loh. Ini perkara prinsip loh ya, harusnya diluruskan nggak ini? Luruskan dong. Nah kalau saya salah berarti tinggal disalahkan tuh nggak? Yang benar itu gimana? Syahadat itu kan harus diuji, dianalisa, ditimbang, diukur, dianalisa, barulah MUI mengeluarkan fatwa. Syahadat harus bersaksi. Ada yang disaksikan. Allah yang disaksikan adalah, nah ini loh, Nabi Muhammad yang disaksikan adalah loh, jelas, gentle gitu loh. Masa aja katanya saya ini sesat, kenapa gak ada nangkap kan gitu? Loh kata orang-orang saya kan sesat loh Pak Amar. Loh saya dakwah di publik loh nih, bukan lewat SMS remang-remang, betul gak?
Ini bukan agama cap karung, itu enggak? Hanya tahu bunyinya meong, enggak tahu warnanya, itu enggak? Ya enggak? Saya jelas enggak ada mukanya? Loh, jelas ya. Di mana saya ada enggak? Saya alamatnya? Ada. Telepon saya ada enggak? Tapi sepi. 3 tahun loh, Pak Yudi, tapi sepi. Loh, saya menyampaikan wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia laki-laki. Loh, jelas toh? Nah, kalau saya salah kan tinggal tangkap. Tapi kalau benar ya, sebarkan dong. Jangan diam aja loh, ini banyak pekerjaan lo kok, betul gak? Lo gue kan? Anak-anak ente onta. Oh, cuman onta kata ya. Bahasa Arab saya itu aja ya. Saya dulu mondok di Kairo, Pak. Ya. Cuman akhirnya cuman itu tok doang ya yang saya hafal. Anak-anak ente onta. Ini dunia Islam loh ya. Makanya nggak usah kemelinti ya. Kamu Islam itu belum benar. Saat aja belum ngerti. Kira-kira kalau saat aja nggak ngerti, bisa nggak sholat? Zakat? Nah, apalagi puasa, haji, nggak nyambung. Ya, dunia Islam ya. Ulama, tepuk tangan. Kiai, tepuk tangan. Ustadz, tepuk tangan. Gus, Buya, Habib. Nah, saya undang nama-nama luar biasa, para alim ya, para al-mukarram ya. Nah, nanti ditepuk tangan nih biar semangat ya. Biar mau turun gunung untuk nanggapi Mr. TM ya. Saya sebut nama besar Habib Lutfi. Nah. Buya Saker. Nah. Buya Yahya. Buya Arazi. Abdul Somad, Adi Hidayat, Saiful Karim. Mudah-mudahan mereka keluar kandang ya, menerangkan apa sih yang disaksikan dalam syahadat, betul nggak? Terasa aneh nggak syahadat bunyinya bersaksi kok cuma mengucapkan? Coba aja loh, coba ya. Ayo kita praktek syahadat gendeng rame-rame, bareng-bareng ya. Ayo. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang aku saksikan kecuali hanya bacot mengucapkan, tapi tidak beneran bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan, tidak ada Nabi Muhammad yang aku saksikan kecuali hanya bacot mengucapkan. Kalau dipraktekkan kayak gendeng gitu ya, iya kan? Ya. Kita sudah mulai sampel atau mulai gendeng ini? Kalau kita syahadat gitu kayak gitu gendeng apa sampel kira-kira? Ngerasa janggal nggak kira-kira? Nah, ketika kau bersaksi ya, ketika ditanya apa yang kau saksikan, harusnya bisa jawab nggak? Ya bisa. Aku bersaksi di tanganku adalah bel merek Jayco, bentuknya setengah bulat, ada pentilnya, loh, warnanya stainless hitam, betul nggak ya? Ketika ditanya apa yang kau saksikan, bel. Seperti apa bel yang kau saksikan? Merek Jayco, bentuk setengah lingkaran, ada pentilnya, bahan stainless, campur warna hitam. Jelas ya? Ketika ditanya mana bel Jayco? Ini. Loh, enak toh? Enak ya? Lah kalau orang-orang syahadat di luar, ya, nah kalau di sini ditanya mana Allah dan Rasul Muhammad yang kau saksikan, itu kau saksikan apanya? Wujudnya. Enak toh? Seperti apa wujudnya? Bla 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 bla. Jelas ya? Kita ditanya mana Allah? Itu. Mana Rasul Muhammad? Itu. Jelas toh?
Lah orang ditanya, udah gawat tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang mana Allah? Mana Allah kau saksikan? Hah? Seperti Allah, seperti apa Allah kau saksikan? Mana sih Allah kau saksikan? Padahal sholat itu harus mengingat Allah, betul nggak? Nah, ketika ditanya, apa yang kau ingat? Ngakunya Allah. Nah, sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Bingung. Jelas ya? Loh, ngakunya bersaksi. Ketika ditanya ingat apa kok bingung? Seperti apa kok bingung? Terus ditanya, yang mana sih yang Allah di dunia? Oh, gak ngerti. Oh, penipu. Sudah ketemu Allah di dunia? Wujudnya tahu? Kalau ditanya, yang mana Allah di dunia? Tahu? Enak toh? Wujudnya toh. Dan betul nggak Allah itu sifatnya wujud? Sifat 20 ya. Allah wujud kita kok. Loh. Wujud itu adalah ada yang bisa kamu lihat, betul nggak? Kamu tahu kentut? Nah, tahu dari apanya? Bunyi dan baunya, ya nggak? Bisa kau lihat kentut? Nah, berarti kentut itu adalah ada yang bisa kamu dengar dan kau bau, betul nggak? Allah tadi wujud, berarti ada yang bisa kamu lihat, betul nggak lo? Kapan kau melihat wujudnya Allah? Allah wujud loh ya. Jangan pura-pura nggak tahu Allah itu wujud, betul nggak? Sampai sekarang sifat 20 Allah itu wujud. Nah, saya saran saja, daripada pening blunter diketawain orang, ayolah ya, diganti rame-rame saja, betul nggak? Gitu. Aku mengucapkan, gitu loh ya, clear. Aku yakini, clear nggak? Aku percayai, clear nggak? Jangan bersaksi deh, terlalu riskan ini. Diketawain orang Kristen loh, betul nggak? Ketika ditanya, mana kau saksikan? Nggak tahu. Kalau diganti aku yakini, clear ya? Aku percaya, clear nggak? Aku ucapkan, clear nggak? Ayo, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, berani nggak merubah kalimat syahadat? Ayo, ayo semangat mereka, ayo cepetan, ayo. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, amin. Diberikan keberanian, amin. Mudah-mudahan ditunjukkan bahwa mereka goblok-goblok, amin. Loh, kok goblok-goblok? Keberanian merubah syahadat tapi mereka goblok, betul nggak? Karena beda nggak bersaksi sama mengucapkan? Beda ya. Jelas ya? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Itulah bahan untuk kau ingat, betul nggak? Yang kau ingat apa? Wajahnya, betul nggak? Ini wajah tuh wajah, betul nggak? Bukan kuhadapkan wajahku kepada Allah, bukan loh? Atau kuhadapkan wajahku pada keyakinan akan Allah, enggak toh? Kepada wajah. Berarti wajah wujud nggak itu? Wujud. Karena telah kau saksikan, clear praktek, betul nggak? Wujudnya, tapi di Allah bukan? Bukan wujudnya kok ya. Air diwadahi gelas disebut segelas. Apakah air sama dengan gelas? Yang kau minum airnya apa gelasnya? Loh gini loh. Oh, saya minum airnya. Air dan gelas bersekutu nggak? Tidak. Air tetaplah air, gelas tetaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.